Komando Armada RI sebagai ujung tombak operasi tempur TNI Angkatan Laut memiliki tugas pokok strategis, menjaga kedaulatan laut dan menghancurkan musuh yang ingin masuk ke wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara organisasi, di dalam pelaksanaannya, Komando Armada terbagi menjadi 3. Koarmada 1 dengan wilayah kerja Indonesia Barat, Koarmada 2 dengan wilayah kerja Indonesia Tengah, dan Koarmada 3 dengan wilayah kerja Indonesia Timur. Selain melaksanakan operasi militer perang, Koarmada RI juga melaksanakan operasi militer selain perang, dengan tujuan memastikan lautan Indonesia dalam keadaan aman dari illegal fishing atau masuknya narkoba ke tanah air melalui laut. Seluruh tugas ini menjadi tanggung jawab Koarmada RI untuk menjaga wilayah lautan kita, yang tersebar dari ujung batas laut Indonesia paling barat, berbatasan dengan Samudra Hindia. Laut Natuna Utara menjadi laut yang diperbincangkan banyak negara, dan ini menjadi tugas pokok dari TNI Angkatan Laut untuk memastikan dan menjaga kedaulatannya. Dan tidak kalah penting adalah penggagalan masuknya narkoba sebanyak 4 ton yang terjadi di Selat Malaka. Saya mendapatkan kesempatan eksklusif untuk berbincang langsung dengan Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Fauzi. Apa kabar Panglima? Siap, terima kasih. Datang. Siap, sudah menerima tim informasi. Siap Panglima. Panglima, ini sebuah kesempatan yang sangat istimewa. Kami bisa datang ke Mako Armada 1 untuk bisa melihat lebih dekat peran Koarmada 1 ya. Kan kalau kita lihat wilayah kerja Koarmada 1 Indonesia bagian barat kan yang paling menonjol itu adalah Natuna. Kita menyebutnya Laut Natuna Utara. Nah, kita tuh ingin melihat sebenarnya seperti apa sih Panglima dalam rangka menjaganya itu. Seperti kita tahu kan ada patroli, ada juga pengamanan, ada juga Selat Malaka yang sangat padat. Kita ingin melihat lebih dekat Panglima, seperti apa sih sebenarnya sih, apa yang dilakukan oleh Koarmada 1 selama ini? Selama ini Koarmada 1 sudah melakukan tugasnya dengan melaksanakan kegiatan operasi. Jadi operasi sehari-hari sudah mengarah ke Laut Natuna Utara untuk mengamankan Laut Natuna Utara sendiri dari berbagai macam gangguan kriminal maupun batas wilayah, pelanggaran wilayah. Nah, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya kita bisa ke tempat Puskodal untuk kita lihat seperti apa bentuk pengamanan yang kita lakukan di wilayah Laut Natuna Utara. Ruang Puskodal atau Pusat Komando dan Pengendalian memiliki peran strategis sebagai pusat pengawasan dan pemantauan kapal-kapal asing yang sedang melintas atau berdekatan dengan wilayah laut kita. Seluruh kapal, baik unsur kapal dagang, kapal penangkap ikan, maupun kapal militer, terpantau pergerakannya dalam sistem terpadu. Berarti untuk gambar yang kita lihat ini adalah sistem yang dipakai oleh Angkatan Laut untuk memonitor ya, kondisi real sekarang ya. Berarti ada utang ya Panglima? Ya, hari ini kita bisa buktikan ini ada China Coast Guard. Coba dicek China Coast Guard. Nah, itu nanti akan muncul kapal ini apa dan berada di mana dia terakhir. Data-data ini update ya Panglima ya? Update. Oke. Nah, kalau kita mau lihat Natuna Panglima, Ya. kondisi Laut Natuna Utara atau mungkin yang orang bilang kan menjadi hotspot yang mungkin diperebutkan oleh banyak negara. Kalau kita melihat langsung bisa Panglima Natuna untuk kondisi real time, mungkin kapal-kapal nelayan atau mungkin fishing ini bisa ya? Ini real time. Coba lihatkan ke atas. Ini Laut Natuna Utara, ini batas wilayahnya kita. Garis merah itu ZEE-nya, nah kini laut wilayahnya di sebelah bawah. Oh. Dan posisi KR kita nggak jauh dari sini Panglima ya? Kalau ini Ranai
Ini Rane. Oke. Nah, Natuna. Panglima, kalau kita bicara soal Natuna Utara yang menjadi hotspotnya, atau orang mungkin orang asing menyebutnya sebagai Laut Cina Selatan, tapi kita akan secara konsisten menyebutnya sebagai Laut Natuna Utara. Panglima sendiri sebagai komandan wilayah atau sebagai panglima wilayah itu melihat sekarang kondisinya bagaimana Natuna? Ya, dia dinamik. Kan? Jadi selalu ada perubahan. Karena ada perubahan, ada problem-problem. Namun sampai hari ini kita bisa lihat secara langsung bahwa Laut Natuna Utara ini aman ya. Aman. Tetapi persaingan yang terjadi di Laut Natuna Utara ini mau tidak mau, walaupun kita bukan sebagai negara klaim, mau tidak mau kalau terjadi sesuatu permasalahan di Laut Natuna Utara ini, nanti spillovernya tetap larinya ke Indonesia. Oleh karena itu kita selalu berjaga-jaga agar wilayah ini tetap aman. Nah, kita lakukan dengan operasi sehari-hari. Operasi Ya. Berarti untuk KRI rutin pengamanan di Natuna Ya. Panglima. Oke. Kalau untuk posisi KRI terlihat nggak Panglima? Kalau untuk posisi Saat ini enggak gitu. Bisa terlihat sebenarnya. Ini kan ada nih. Oh ya, KRI ya Panglima. IBL. Oh siap. Oh jadi Panglima bisa memonitor dari Mako, mungkin ada potensi konflik atau ancaman atau kapal asing dan memonitor KRI kita ya? Ya bisa. Untuk berkomunikasi Panglima? Bisa. Komunikasi terjalin dengan baik. Karena itu kita Puskodal ini kan untuk melihat secara detail langsung dan real time untuk melihat kondisi terakhir seperti apa yang terjadi di Laut Natuna Utara, khususnya wilayah kita. Oke. Nah, mungkin Panglima kita boleh ngelihat lanskap wilayah kerja Koarmada 1 ya. Mungkin kita bisa zoom out. Nah, jadi inilah wilayah kerjanya Panglima. Wilayah kerja Armada 1 itu dimulai dari perairan Sabang, Natuna Utara sampai selatan Bandung, selatan Jawa Barat ya sini. Nah, selatan Jawa Barat. Oh, Pangandaran masih? Ya masih sampai Pangandaran, di sebelah baratnya perairan Kalimantan Barat. Oh, oke. Dan ini berbagai macam operasi penugasan sedang dilaksanakan Panglima ya? Ya. Ini hari ini kan ada KRI, BAC. Oke, oh Banda Aceh. Ya, Oh, siap. Semua sektor ada. Oh ya Panglima, ada KRI, LPU, ada Dewa Ruci juga ya? Ada, Dewa Ruci sedang melaksanakan muhibah membawa taruna. Oke, Mbak Taruna. Panglima mungkin boleh ceritakan yang sedang berjalan, mungkin operasi pengamanan atau patroli. Ya pada intinya semua kegiatan operasi itu adalah penegakan keamanan, penegakan hukum. Jadi kita ini sebenarnya TNI Angkatan Laut itu agak ini ya, kita bertugas sebagai penegak kedaulatan. Nah, di dalam penegakan kedaulatan itu ada penegakan hukum. Sehingga operasinya bisa OMP, bisa OMSP. Nah, saat ini ada KRI yang bertugas sebagai OMSP, ada juga yang sebagai perbatasan wilayah sebagai tugas OMP-nya. OMP itu maksudnya operasi militer perang. Ya, OMSP operasi militer selain perang. Terakhir yang kita bisa lihat bahwa keadaan terakhir hari ini dan jam ini di perairan kita monitoringnya aman. Oke, Panglima, ini misalkan ada sebuah kejadian eskalasi, mungkin ada informasi ada kapal nelayan, misalkan illegal fishing yang mungkin sedang melakukan pencurian. Apakah bisa mungkin dari operator menginfokan ke KRI terdekat? Bisa. Ada terdeteksi kapal-kapal nelayan? Bisa. Oke. Dan KRI tersebut langsung melakukan mendekat ya Bang? Iya. Ya, oke. Itu yang kita lakukan dalam setiap kalau kita dapat kontak atau dapat berita tentang adanya satu kejadian, monitor Puskodal ini langsung memberikan info kepada satuan-satuan operasi yang ada di lapangan. Satu dekat ya. Oke. Nah, Panglima kita mungkin boleh melihat sekitar Selat Malaka ya. Ini akan selat paling terpadat, tersibuk. Ramai sekali ya. Wah, luar biasa ini. Ini seluruh kapal Panglima. Iya. Kapal nelayan, kapal Ketika dia dagang. mengebarkan ais, dia seperti ini tampilannya. Ramai sekali ya. Nanti kita pilih salah satu yang menjadi sasaran kita. Misalnya ini menjadi kriminal, kita akan fokuskan ke situ saja. Yang lain kita hilangkan. Pak, mungkin boleh yang dekat-dekat
Batam. Oke, nah ini Panglima, kita mungkin melihat ya, ini dekat-dekat areal Batam nih. Ini kita lihat kan padat sekali nih lalu lintasnya nih. Bagaimana kalau Panglima melihatnya? Misalkan ada kapal yang mungkin naluri seorang pelautnya dia mungkin menilainya ada mencurigakan, misalkan seperti itu. Bagaimana cara si komandan KRI itu atau mungkin kadek ya, entah mungkin siapa yang lagi jaga, melihat potensi-potensi itu seperti apa, Pak? Prinsip awalnya kan kita mau operasi ini dasarnya adalah data intelijen. Oke. Data intelijen yang diberikan kepada komando operasi di lapangan itu yang diolah mereka, dianalisis oleh mereka, dan ketika itu sudah menjadi satu kontak yang dianggap pelanggar, maka dia akan mengupayakan secara persuasif. Langkah awal tuh persuasif dulu. Mereka akan melaksanakan kegiatan POIS untuk menghentikan pergerakan kapal itu. Nah, Panglima, ini kita menyambung, kalau kita lihat kan bulan Mei, TNI Angkatan Laut kan berhasil menggagalkan narkoba sebesar 4 ton. Inilah rekor terbesar di Indonesia. Kalau kita lihat kan lokasinya tidak jauh ya Panglima dari kita. Berarti termonitor Panglima di sini ya? Ya, jadi monitor awalnya kan datanya data intelijen yang dimiliki oleh Lanal Tanjung Balai Karimun, diinformasikan ke Panglima. Selanjutnya Panglima memerintahkan untuk melakukan kegiatan operasi, dan mereka di backup oleh KRI yang Lanal Tanjung Balai Karimun, dan berhasil menangkap Autuntu yang muatannya kurang lebih 2 ton lebih. Kemudian kita juga melaksanakan operasi kolaborasi bersama, kita gerakan KRI Surik dan KRI Silea. Juga datanya informasi intelijen awal sehingga KRI Surik dapat mencegat ke KM Sea Dragon. Sea Dragon, taruhlah Sea Dragon. Jadi Sea Dragon yang kita tangkap di utaranya Tanjung Balai Karimun. Oh, di sebelah sini Panglima ya, siap. Berarti ketika operasi, ketika penggagalan terjadi, dari Kormada 1 yang mungkin lagi jaga atau lagi standby bisa langsung ke monitor ya, bisa. Pergerakannya seperti apa. Oh, wah luar biasa ya Panglima ya. Ternyata inilah yang mungkin masyarakat tidak mengetahui peran ya yang ada seperti Kormada 1. Ternyata upaya mengontrol atau mengendalikan itu sebenarnya juga tidak hanya mungkin dilakukan di KRI, tapi di Mako pun juga bisa melakukannya ya. Salah satunya dengan yang ada di Puskoda ini Panglima ya. Luar biasa Panglima. Jadi konsep-konsep pelakuan operasi ini sebenarnya ini sangat didukung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Jadi kebutuhan pokok Kodal menjadi prioritas utama. Jadi Kasal kita yang sekarang ini selalu memberikan input yang baik, input yang bagus untuk mempermudah operasi. Kasal kita Laksamana Muhammad Ali ini selalu memenuhi kebutuhan Puskodal ini agar terus mengikuti modernisasi, sehingga unsur yang di lapangan lebih mudah untuk melakukan tugasnya. Panglima, ini ada satu pertanyaan yang mungkin banyak sekali ditanyakan orang. Kalaupun ada potensi ancaman, kita katakanlah mungkin Laut Natuna Utara mungkin ada gejolak atau mungkin ada eskalasi. Apa yang akan dilakukan Panglima? Kita semua sudah punya SOP. Gejolaknya seperti apa, sudah ada SOP-nya. Sudah ada RO-nya lah istilahnya. Jadi semuanya dasarnya adalah keputusan pimpinan. Kalau pemimpin ada dasar keputusan pimpinan itu, kita yang melakukan eksekusinya. Oke. Jadi, oleh karena itu, Armada 1 selalu mempersiapkan unsur-unsur untuk melaksanakan kegiatan paling tidak deteren di wilayah ini. Oke. Jadi ketika nanti ada situasi menonjol atau mungkin dari negara-negara lain, minimal ada KRI kita yang standby dan itu termonitor Panglima. Kalau itu makin meningkat ya kita akan tambah perkuatan di daerah sini. Ya. Oh, seperti ini Panglima ya, ada KRI Kapitan Patimura. Oke. Dan ini lokasinya, berarti sedang patroli Pak. Sedang patroli di laut. Bahkan kecepatannya termonitor Panglima ya, 12 knot ya. Akan melakukan patroli dan inilah patroli rutin ya. Ini dilakukan Kormada 1, luar biasa. Panglima, mungkin kita boleh melihat satuan boleh yang ada di Kormada 1. Nanti kita bisa lebih dijelaskan lebih detail. Jadi kan kita bisa melihat secara visual.
Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Masuknya narkoba sebanyak 4 ton di bulan Mei silam mencengangkan banyak pihak. Ini membuktikan bahwa Indonesia masih memiliki daya tarik yang sangat tinggi oleh bandar narkoba. Penyelundupan narkoba dengan nilai ekonomi lebih dari 7 triliun rupiah ini dilakukan sebanyak 2 kali. Peristiwa ini sebagai penegasan betapa rawannya penyelundupan narkoba lewat laut.
Dari kejadian ini terbukti bahwa fungsi penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut tidak bisa dipisahkan dari rutinitas patroli pengawasan. Kerjasama yang kami lakukan ini adalah atas perintah Kostaf TNI Angkatan Laut atas perintah ini yang sesuai program, dan kami TNI Angkatan Laut siap berkolaborasi dengan siapapun juga untuk memberantas narkoba ini. Oleh karena itu kami selalu siap menjadi garda terdepan untuk menghadang masuknya narkoba ini ke perairan Indonesia. Jadi kami berjanji bahwa tidak ada sejengkal perairan Indonesia yang bisa dilalui oleh narkoba ini. Unsur TNI Angkatan Laut yang ikut dalam penangkapan antara lain KRI Surik dan KRI Silea. Kedua unsur ini tentu patut dicontoh sebagai keberhasilan TNI Angkatan Laut dalam penggagalan penyelundupan barang ilegal. Keberhasilan TNI Angkatan Laut dalam penggagalan penyelundupan merupakan kerjasama lintas instansi, baik TNI Angkatan Laut, BNN, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, Mabes Polri, dan instansi lain. Seluruh instansi ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, namun tetap terkoordinasi dan sinergi satu sama lain. Bukti keberhasilannya adalah penggagalan narkoba sebanyak 4 ton ini. Saudara, saat ini saya sudah bergeser dari Mako Armada 1 yang berada di Tanjung Pinang dan sekarang sudah berada di Tanjung Uban, Kompleks Satuan Koarmada 1. Saya tidak sendiri, saya masih didampingi oleh Panglima Koarmada 1 Laksamana Muda TNI Fauzi. Panglima, terima kasih masih mendampingi kita untuk melihat bagaimana kinerja dari Koarmada 1. Kalau kita masih ingat peristiwa di bulan Mei 2025, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan masuknya narkoba sebanyak 4 ton. Ini adalah peredaran yang berhasil digagalkan sepanjang tanah air, dan ini tidak bisa dilepaskan dari peran TNI Angkatan Laut, khususnya Koarmada 1. Kebetulan Panglimanya adalah Laksamana TNI Fauzi. Panglima mungkin boleh cerita, mungkin banyak sekali masyarakat ini yang tidak mengetahui sebenarnya seperti apa cerita penangkapan ini. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menceritakan bahwa dalam 1 semester sebenarnya TNI Angkatan Laut itu sudah lebih dari 4 ton itu menangkap narkoba ini dari berbagai macam jenis. Yang pertama tanggal 25 Februari itu Lanal Tanjung Balai Karimun juga berhasil menggagalkan penyelundupan 60.000 butir ekstasi. Nah ini juga kalau dihitung dari penggunaan nilainya itu kurang lebih 31 miliar. Nah, kemudian pada 5 Maret itu juga ada 100 kg sabu-sabu di Lanal Loksomawe. Lanjut pada tanggal 14 Mei kita berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ini jenis sabu dan berbagai macam jenis itu kurang lebih 2 ton. Ditangkap oleh Lanal Tanjung Balai Karimun yang kita tahan kapalnya saat ini ada di Lanal Tanjung Balai Karimun, itu kapalnya namanya Autungtu. Nah, selanjutnya kurang lebih dalam tempo ya kurang lebih 1 minggu itu kita juga berhasil menangkap Sea Dragon, kurang lebih ya 2 ton juga sabu-sabu. Ini hasil kolaborasi kita bersama BNN dan Bea Cukai. Nah kita bisa bekerja sama itu untuk selanjutnya juga terus berlanjut ini. Juga di Lanal Tanjung Dumai kita menangkap 48 kilo, 48 lebih kilo sabu-sabu juga. Kemudian Lanal Tanjung Balai Asahan ada 1 kilo, 1,5 kilo, kemudian ada 4,5 kilo. Dan ini kalau kita melihat situasi ini sangat riskan karena narkoba ini tingkat kriminal yang extraordinary. Kita bisa melihat di zaman dulu itu ya, di zaman Cina dan Perang Candu kurang lebih di abad 19 itu Perang Candu 1 dan 2
ini sangat menghancur, merantakkan pola sistem pemerintahan. Bahkan rakyatnya juga terpuruk dalam kemiskinan akibat ini. Akhirnya dikendalikan oleh Inggris dan Prancis. Nah, ini jangan sampai terjadi di tempat kita. Oleh karena itu, kami TNI Angkatan Laut berdasarkan misi dari visi Bapak Presiden Prabowo, yaitu Asta Cita khusus yang ke-7 tentang narkoba ini, dan itu diperintahkan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, ditindaklanjuti arahan khusus Kepala Staf TNI Angkatan Laut Dr. Muhammad Ali, bahwa kami jajaran TNI Angkatan Laut harus bersungguh-sungguh tidak membiarkan sejengkal perairan pun yang boleh dilalui oleh narkoba ini. Dan ini yang saya terapkan di Armada 1, lantas saya perintahkan seluruh prajurit kami jangan bermain-main dengan narkoba. Karena bukan itu saja yang diakibatkan, bukan nilai materi yang kita nilai, bukan, tetapi dampak ikutan akibat narkoba ini yang perlu kita perhatikan. Karena kita tidak bisa melihat dampak ini apa yang terjadi nanti. Oleh karena itu kami bersungguh-sungguh, jajaran Kormada 1 ini selalu bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini perintah yang melekat dalam diri kami yang diberikan Kepala Staf oleh TNI Angkatan Laut. Panglima, ada strategi khusus tidak mungkin kepada para komandan KRI atau mungkin kepada komandan satuan, mengingat kalau kita lihat kan narkoba ini kan benda yang sebenarnya ya selain mungkin tidak selain merusak dan juga mungkin, tapi kan mungkin kita menghindarkan ya dari mungkin adanya godaan-godaan mungkin. Nah, bagaimana penanganan Panglima kepada komandan satuan dan komandan KRI? Ada dua hal yang kita lakukan, tindakan preventif ke dalam dan keluar. Ke dalam, saya selalu menekankan kepada seluruh prajurit di Armada 1 ini, dan saya tekankan secara langsung dengan kunjungan kerja saya ke berbagai wilayah untuk memahami bahwa tingkat keberbahayaan dari narkoba itu. Oleh karena itu saya berharap seluruh prajurit jangan melakukan tindakan yang tercela itu. Oleh karenanya juga kalau yang berhasil melakukan ini akan kita selalu beri reward. Nah, kalau dia berlaku itu, kita tidak ragu-ragu melakukan punishment kepada prajurit yang terlibat dengan penggunaan narkoba ini. Lantas untuk strategi pengamanan wilayah, kita tahu kan pasti para pengedar atau mungkin kurir-kurir ini kan pasti bermain kucing-kucingan Panglima ya. Pasti mereka memanfaatkan mungkin celah gap atau waktu. Nah, bagaimana strategi Panglima untuk meminimalisir atau mungkin memukul mundur mereka? Kita setiap hari melakukan tindakan preventif terhadap perilaku jaringan narkoba. Kemarin dia melakukan tindakan dengan menggunakan kapal-kapal besar. Nah, dalam tempo 2 hari setelah kita tangkap si Dragon itu, kita bisa menangkap di Lanai Dumai, Tanjung Balai Asahan, Lok Somoy, bahkan di daerah lain yang di Indonesia ini. Dan kita melihat ini metodenya yang dia lakukan memang selalu mengalami perubahan. Kami nggak boleh lengah dengan itu. Kemarin dia sudah menggunakan kapal-kapal kecil masuk ke wilayah perairan kita. Nah, kita tidak boleh lengah. Kita sedang berusaha mencari di mana letak sumbernya yang sesungguhnya di perairan Indonesia. Oleh karena itu, kami TNI Angkatan Laut selalu melakukan patroli di seluruh wilayah di Armada 1. Berarti kuncinya patroli dan juga mungkin ketajaman naluri juga ya, mungkin komandan KRI atau komandan Lanal untuk melihat adanya potensi-potensi. Mungkin dia melihat ada kapal yang mungkin dipanggil tidak memanggil kembali, atau mungkin ada potensi seperti itu ya Panglima ya. Itu salah satu prosedur. Nah, tetapi dalam proses yang lebih besar sebenarnya kita sudah menyebar jaringan intelijen kita untuk kita bisa memastikan secara sesungguh bahwa kapal ini atau pelaku ini akan masuk ke wilayah kita. Jadi kita sedang memperkuat dan selalu berusaha, karena penjahat atau kriminal ini dia selalu satu langkah di depan kita. Kita sudah punya metode ini, dia akan berubah metode lagi. Nah, kita kan sudah berada di Tanjung Uban ya. Tentu saja ada unsur KRI yang kemarin ikut melaksanakan penangkapan. Nah, mungkin kita bisa juga melihat seperti apa mungkin kondisi kapal, atau mungkin seperti data inilah kapal yang melakukan penangkapannya. Integritas prajurit TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum tidak perlu diragukan lagi. Moralitas dan kesadaran akan tanggung jawab dijunjung tinggi atas bahaya yang kerap kali muncul. Penangkapan narkoba sebanyak 4 ton menjadi bukti nyata bahwa tanpa diawasi pun para prajurit Jalasena mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Oleh karenanya, Panglima Koarmada 1, Laksamana Muda TNI Fauzi, mengapresiasi gerak cepat prajurit jajarannya dengan memberikan penghargaan langsung di atas haluan kapal. Selamat siang. Para prajurit sekalian, saya Panglima Komando Armada 1 ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada para prajurit sekalian atas pengabdian tanpa batas. Para prajurit sekalian harus tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah pengabdian, bukan untuk dipamerkan, tapi itu pengabdian terbesar kita kepada bangsa dan negara ini, khususnya TNI Angkatan Laut. Ini bukti dari kinerja kita. Saya ingin para prajurit teruskan pekerjaan ini. Jangan pernah lemah, jangan pernah berhenti menghadapi narkoba ini. Kita harus terus bersatu, semangat, laksanakan tugas dengan baik. Saya rasa apa yang dilakukan oleh kita ini menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi prajurit TNI Angkatan Laut yang lain. Kita harus selalu menjadi yang terbaik. Saya yakin prajurit KRI Surik dan prajurit KRI Silea akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Camkan itu dan laksanakan. Setiap prajurit yang melaksanakan tugas dengan baik, TNI Angkatan Laut akan selalu memberi reward dan bersiap-siap untuk mendapat reward itu. Bagi prajurit yang melanggar, dia akan dipanis. Saya yakin para prajurit Surik dan prajurit KRI Silea mampu melaksanakan tugas itu. Jauhi narkoba. Sekali lagi, jauhi narkoba. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer,
Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru Laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru Laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru Laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan. Indonesia, sebuah negara maritim yang luas, terus menghadapi ancaman yang serius. Bukan hanya dari luar, namun juga dari dalam. Terutama peredaran narkoba yang kian masif. Namun, di tengah gelombang kejahatan, para penjaga perbatasan kita tak pernah lengah. Pasukan elit TNI Angkatan Laut melalui tim F1QR bersiaga penuh memantau setiap pergerakan yang mencurigakan. Informasi intelijen mengindikasikan adanya upaya penyelundupan narkoba dalam skala besar di perairan Indonesia. Mungkin Panglima boleh jelaskan secara sederhana terkait dengan masuknya narkoba ini. Sebenarnya Indonesia ini apakah menjadi tempat transit atau memang tujuan utama dari masuknya narkoba ini, Panglima? Wilayah Indonesia berada di kawasan strategis di antara dua silang samudra dan dua silang benua, yaitu silang samudra itu di antara Samudra Pasifik dan Hindia, sedangkan dua benua itu ada di silang benua Asia dan Australia. Dan tentu posisi strategis ini juga semua informasi, ya, semua kepentingan ekonomi militer pasti akan melalui Indonesia dulu. Yang berikutnya, wilayah Indonesia ini secara konstelasi geografi merupakan negara kepulauan di mana banyak selat, terdiri dari 17.504 pulau, dan itu kurang lebih 350 yang baru diberi nama, dan tentu ini menjadi selat, banyak selat yang bisa dilalui dari berbagai arah. Yang kedua, keberhasilan Angkatan Laut di dalam menggagalkan berbagai penyelundupan. Tentu Angkatan Laut memiliki tugas diantaranya adalah penegakan hukum dan keamanan laut. Dan ini merupakan tanggung jawab yang besar di mana 2/3 wilayah Indonesia itu 2/3 adalah laut. Di bulan Mei 2025 itu 2 kali. Yang pertama tanggal 14 Mei 2025 yaitu tim F1QR atau Fleet One Quick Response di wilayah Armada 1 Lanao Tanjung Balai Karimun itu berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba sebanyak 2 ton 061. Dan kemudian yang kedua pada tanggal 21 Mei itu oleh KRI Surik dan KRI Selea sebanyak 2 ton. Sehingga kalau di total pada bulan Mei yang terbesar, karena ada juga ya di bulan Mei ini yang kecil-kecil juga, Mas. Gitu. Nah, total yang terbesar ini adalah 4 ton 061. Ya. Nah, kemudian apakah ini menjadi daerah wilayah transit atau tujuan?
kita ketahui bersama, tadi sudah disampaikan bahwa wilayah Indonesia itu memiliki kawasan yang strategis di dunia. Ada dua, yaitu sebagai wilayah transit juga wilayah tujuan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi Angkatan Laut, yang kami sebagai Panglima Koarmada Republik Indonesia memberikan arahan kepada Panglima Armada di jajaran kami, yaitu Panglima Armada 1, 2, dan 3, serta di bawah jajarannya ada Lantamal, ada Lanal, bahkan Posal. Ya. Dan ini kan kita melaksanakan perintah tetap satu komando dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Laut, dan kita laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya ya, untuk bisa menjagai dari waktu ke waktu. Perang Koramada seperti apa? Apakah mungkin menjaga selat, atau mungkin seperti patroli seperti kita ini, atau mungkin juga melibatkan seperti tim mungkin F1QR yang ada di belakang kita ini? Seperti apa, Pak? Ya, kalau tugas yang di dalam undang-undang TNI, yaitu kan yang pokok itu mengacu kepada fungsi universal, ya, militer, polisionil, dan diplomasi. Nah, kita bicara masalah polisionil, itu bicara masalah penegakan hukum di laut, ya. Jadi itu lebih kepada keamanan laut itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi kontribusi Angkatan Laut itu memberikan penguatan terhadap Ipolexosbud Hankam. Ya, diantaranya kan masalah ekonomi, ya kan, sosial budaya. Bagaimana kita mencegah narkoba itu tidak mempengaruhi ya, lingkungan mental masyarakat Indonesia tadi. Karena jumlah jiwa yang dirugikan itu sampai 25 juta kurang lebih lah. Ya. Dari tahun 2025 sampai bulan Juni, ya. Dan kerugiannya itu bisa sampai kurang lebih 11 triliun. Ya. Ya, bayangkan dengan jumlah sekian, ya, keuntungan yang mungkin bagi para penyelundup, ya. Tetapi di satu sisi korban generasi muda terutama, ya, itu sedemikian besar, 25 juta kurang lebih itu sangat tinggi. Sehingga sebetulnya ancaman narkoba ini harus benar-benar diseriusi, ya. Karena bukan main. Bagaimana kita ini menjaga luas perairan yang 2/3-nya adalah laut, ya kan. Dan juga banyak penduduk yang tersebar di banyak pulau. Karena itu kan banyak selat-selat yang bisa digunakan untuk penyelundupan, ya. Di jalur resmi laut, ya, sendiri pelabuhan resmi maupun di pelabuhan-pelabuhan tikus. Tadi F1QR di sini juga terbentuk, ya, tim. Mungkin contoh di belakang kita. Nah, ini sebetulnya tim quick response dibentuk oleh Kolat atau Komando Latihan Armada. Karena di Armada RI juga ada Komando Latihan Armada RI, kemudian di bawahnya juga ada Kolat Armada 1, 2, dan 3. Sehingga apa yang kita dapatkan kemudian instrukturnya itu diberikan pengajaran, ya kan, atau pelatihan kepada 3 armada ini. Sehingga sampai kepada para prajurit di jajaran KRI ini mendapatkan pelatihan secara profesional. Sehingga kami, ya, memberikan perintah itu sekaligus juga dengan meningkatkan profesionalisme prajurit di dalam, khususnya di dalam pemeriksaan atau dikenal dengan PBSS. Ternyata cukup riuh ya suasana di Anjungan nih, Panglima, ya. Betul, ya. Jadi memang pada kondisi peran pemanduan ini adalah salah satu kegiatan untuk mendapatkan konsentrasi yang tinggi. Makanya semua pos ditempati, mulai dari Anjungan, ruang mesin, pusat formasi tempur, dan lain-lain.
Panglima, kita balik lagi bahas narkoba. Tadi kan di haluan Panglima sempat bercerita soal masuknya narkoba ke Indonesia dan juga bagaimana cara Koarmada untuk mengamankan cegah narkoba masuk tanah air. Mungkin Panglima bisa menjabarkan terkait dengan adanya narkoba yang sudah digagalkan oleh Koarmada ataupun Angkatan Laut. Tahun 2023 itu total penyelundupan narkoba ini bisa dinilai 134 miliar dan kita bisa menyelamatkan jiwa 536 sekian jiwa. Dan kemudian di tahun 2024 kita berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar 711 miliar dan menyelamatkan jiwa 1,7 juta jiwa. Dan di tahun 2025 ini itu dengan total kerugian penyelamatan kerugian negara dalam bentuk rupiah yaitu 10,8 miliar dan berhasil menyelamatkan jiwa sebanyak 25,5 juta jiwa. Jadi totalnya ini memang 2022 sampai 2025 itu hampir 4,7 ton dan berhasil menyelamatkan kerugian negara dalam rupiah itu 12,6 triliun. Dan tentu kita berhasil menyelamatkan nyawa sebanyak 29 juta lebih jiwa. Bagaimana Panglima modus operandinya, khususnya mereka yang memasukkan narkoba ini? Pasti banyak sekali modusnya, Panglima. Ya, bicara masalah modus operandi, tentu kita akan bicara bagaimana rute, ya, bagaimana penyebaran. Karena Indonesia ini merupakan wilayah yang strategis. Kalau saya pelajari, itu ada 5 rute. Pertama rute dari Andaman, kemudian Selat Malaka dan Sumatera Utara. Kemudian rute kedua itu ada dari selatan, ya, itu bisa masuk ke Sumatera Barat. Dan rute ketiga itu bisa dari Osali, nanti masuknya ke Selat Lombok, kemudian ke NTT, ya, itu dari situ. Kemudian dari utara juga dari kawasan Vietnam, China, ya, itu masuknya ke Laut Natuna. Nah, kemudian di wilayah paling barat itu di kawasan Pasifik, itu bisa masuk ke Sulawesi, ke Maluku. Dan untuk itu kita harus mewaspadai narkoba itu masuk ke Indonesia yang tadi saya sampaikan, bisa jadi Indonesia menjadi tujuan sasaran narkoba. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, Penjaga Laut Nusantara,
Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, penjaga laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, penjaga laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, penjaga laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, penjaga laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang mengintai. Bukan musuh bersenjata, namun racun mematikan. Para prajurit elit TNI Angkatan Laut berhasil menyergap ribuan kilogram barang haram yang disembunyikan dalam kegelapan. Ini adalah kisah keberanian dari Komando Armada 1, garda terdepan penjaga kedaulatan yang takkan pernah lelah melindungi setiap jengkal perairan Indonesia. Cerita militer, penjaga laut Nusantara, Komando Armada 1, Sabtu 26 Juli pukul 3 sore di Kompas TV. Di bentangan biru laut Indonesia terdapat ancaman gelap yang... Target utama, Laut Natuna Utara, yang kerap menjadi jalur lintas para penyelundup di tengah kegelapan malam Natuna Utara. KRI Silea berhasil menyergap sebuah kapal yang dicurigai. Tim F1QR segera bergerak, melakukan penggeledahan. Ini bukan hanya sekedar penangkapan. Ini adalah bukti nyata komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi masa depan bangsa dari ancaman narkoba. Jadi Panglima, langkah apa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut untuk mengoptimalkan agar narkoba tidak masuk ke tanah air? Ya, kami memiliki strategi untuk gelar operasi di laut supaya ada peningkatan, maka kami melakukan kerjasama dengan stakeholder berupa sharing informasi, kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana masyarakat juga menjadi garda terdepan juga untuk membantu informasi kepada kami. Dan yang ketiga, bagaimana kita menggelar kekuatan Angkatan Laut yang secara efektif dengan bantuan puskodal kita, ya, kemudian unsur-unsur atas air kita, serta kekuatan yang ada di darat. Ya, itu juga untuk mewujudkan bagaimana perintah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, ya, kemudian juga mewujudkan program pemerintah di Asta Cita, ada yang ketujuh, ya, diantaranya adalah memberantas narkoba, dan kita akan terus gelar, semakin hari akan semakin bagus kerjasamanya, juga outputnya menghasilkan hasil yang sangat signifikan lah untuk bisa diberikan kepada negara, ya, bagaimana mencegah kerugian negara, juga menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa.
Lantas Panglima, untuk penghargaan kepada prajurit nih yang kemarin berhasil menggagalkan masuknya narkoba 4 ton, apa yang dilakukan oleh Panglima sendiri? Ya, kami sudah mendapatkan perintah dari Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut, dan kami Pangkul 5 Koarmada RI sebagai eksekutor tentu sangat terhormat ya, dengan memberikan penghargaan reward pada anak buah. Dan yang kemarin dilakukan pada tanggal 4 Juni ya, Pak Panglima TNI itu memberikan reward ada 3. Pertama adalah KPLB atau kenaikan pangkat luar biasa, kemudian sekolah, juga penugasan di pasukan perdamaian PBB atau UN. Ya, ini juga akan kita berikan kepada pelaksana di lapangan ya untuk yang berikutnya ya. Jadi Panglima, kalau saya bisa menerjemahkan adanya KPLB, kenaikan pangkat dan pengiriman prajurit kemungkinan ke Lebanon misalkan ya, UNIFIL ya atau UN itu berarti bisa meningkatkan moral prajurit ya Panglima ya. Betul. Jadi ini hal yang positif ya. Dan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut itu memberikan peluang yang besar kepada para prajurit kami untuk berprestasi, yang bisa mereka juga terus berkarir dan memiliki pengalaman penugasan di luar negeri. Jadi Panglima, kalau saya bisa terjemahkan adanya KPLB, kenaikan pangkat dan juga kesempatan prajurit untuk berangkat UN, misalkan mereka dapat kesempatan ke UNIFIL Lebanon, itu kan berarti peningkatan moral buat para prajurit ya Panglima ya. Betul sekali, sehingga kita bisa memberikan peluang ya, dan kesempatan kepada seluruh prajurit Angkatan Laut untuk terus berprestasi, sehingga kedepannya dia bisa berkarir itu lebih baik lagi. Dan tentu ada peningkatan prestasi dan penurunan pelanggaran-pelanggaran, ya kan. Nah, dengan diberikannya banyak kegiatan, kesempatan untuk berprestasi, mereka akan berkompetisi bagaimana dirinya tuh bisa dapat kenaikan pangkat, dapat sekolah, dapat penugasan di pasukan perdamaian, begitu, Mas. Jadi adanya kesempatan ini terusnya bisa meningkatkan karir buat para prajurit ya Panglima. Ya. Dan satu lagi Panglima, supaya masyarakat tidak lupa bahwa adanya penggagalan narkoba ini juga menjadi wujud penting agar masyarakat bisa tahu bahwa TNI Angkatan Laut tidak hanya menjaga kedaulatan, tapi juga melakukan fungsi-fungsi lain seperti fungsi polisionil. Contohnya adalah penggagalan narkoba ini. Ya, jadi kan sebetulnya Angkatan Laut memiliki tugas di dalam penegakan hukum di laut. Dan ini sudah mendapat perintah dari Panglima TNI, kemudian dari Kepala Staf Angkatan Laut, dan ini merupakan perwujudan program pemerintah Asta Cita yang ke-7. Ya, artinya adalah perkuatan pemberantasan narkoba. Ya. Dan ini tentu menjadi dasar bagaimana kita bekerja ya, supaya kita bekerja itu lebih terarah, ya kan, terukur, ya, dan kontribusinya sudah kita secara bertahap, ya kan, kita terus tingkatkan lagi. Ya. Perbincangan saya dengan Pangkop Armada RI, Laksamana Madya Denny Hendrata, membuka mata dan pikiran saya bahwa TNI Angkatan Laut tidak hanya menjaga kedaulatan, tapi juga ikut dalam rangka memberantas narkoba. Jalan Sepa! Jalan Sepa! Kepentingannya Pak Jokowi apa?